Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan. Amin Tuhan. Di tempat ini Allahku beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Yesuslah Mari angkat tanganmu katakan, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Allahku beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu Tuhan. Rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Tadi beri kekuatan, kesehatan sehingga kembali bisa ada bersama-sama beribadah. Buat Pak Hengki, terima kasih buat kesempatan untuk boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan itu sebetulnya sudah hebat bicara sama kita, ya. Kan tadi ada lagu itu bersama Rohmu, terus apa? Ku pasti menang. Coba renungkan aja kata-kata itu, saudara, ya.
Ada jemaat yang ngadepin persoalan hari-hari ini? Oh, persoalannya banyak atau jemaatnya banyak yang nggak punya persoalan? Dua-duanya Pak, oke lah. Bersama Roh apa? Jadi hadapi semua itu bersama siapa? Bersama Roh Kudus. Ya, jangan lupa itu saudara. Bersama Rohmu, ku pasti apa? Ku pasti menang. Ya, mari buka Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, kita akan baca beberapa ayat saudara. Ayat yang ke-7. Keluaran 3 ayat 7. Kita baca sampai ayat 10. Nah, hari ini ayat itu banyak ya. Saya berharap Anda catat, ambil handphonenya, catatlah bagian-bagian tertentu. Siapa tahu Anda dapat rema. Amin Bapak Ibu. Nanti rema inilah yang akan menolong hidup kita saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8 baca sama-sama. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong perhatikan. Ya, saya kasih tahu ini saudara. Kalau kita jadi orang Kristen sudah cukup lama, 5 tahun, 10 tahun ke atas, kayaknya cerita-cerita di Alkitab kita sudah ngerti semua. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Siapa itu yang masuk perut ikan namanya? Yunus, kita udah tahu itu. Masuk ke gua singa? Daniel. Kalau yang naik pohon ara itu Petrus atau Yohanes? Ya? Kita sudah tahu. Nah, terus gini, lalu Pak Gembala nyuruh kita baca Alkitab buat apa? Wong apa ya? Orang ceritanya udah tahu. Ya, buat apa saya disuruh baca Alkitab tiap hari? Buat apa saya mesti ibadah lagi tiap minggu? Bu Pak, ceritanya udah tahu. Buat apa? Jawabannya adalah nanti di satu titik Tuhan akan kasih rema sama kita. Apa itu rema? Firman yang spesifik Bu Pak. Ya, ketika kita baca Alkitab tiba-tiba ada satu ayat, meloncat tuh. Nah, ayat yang meloncat itu namanya apa? Rema, katakan rema. Ya, firman yang ada dengar juga ya ceritanya seputar Nabi Nuh, Petrus, perpuluhan, kan gitu ya. Iman, berharap sama Tuhan. Terus buat apa kita dengar khotbah? Ya, supaya dapat rema. Lihat saya Bapak Ibu. Nanti rema itulah yang ketika saya dan saudara jalani, rema itulah yang akan membimbing hidup kita. Untuk apa ujungnya? Menjadi sama seperti Yesus. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena beberapa orang Kristen kadang-kadang suka lupa khotbah. Contoh, minggu lalu yang khotbah masih ingat gak? Masih. Khotbahnya masih ingat gak? Benar nih. Ayatnya di mana? Ya di Alkitab lah Pak. Oh iya, ayatnya. Emang ada ayat yang lain di luar Alkitab? Nah, seringkali kita lupa. Makanya saya suruh tadi, bukan suruh sih, menghimbau untuk ya Pak? Catat. Ya, ambil handphone buat nyatet. Tapi jangan main WA ya. Apalagi lihat TikTok juga joget di situ, saudara. Gak boleh. Oke, hari ini saudara, saya ingin bicara tentang hal yang sangat simpel, saudara. Ya, dari kejadian ini, temanya adalah Tuhan memanggil setiap orang. Tuhan memanggil siapa? Setiap orang. Di Keluaran pasal 3, Tuhan ketemuin Musa. Satu hari dia mengembalakan kambing domba, lalu dia lihat ada semak-semak yang terbakar tapi nggak terbakar habis. Lalu Musa datang ke tempat itu, lalu Tuhan memanggil dia, tanggalkan kasutmu dari kakimu, karena tempat engkau berdiri adalah tanah yang apa?
tanah yang kudus. Lalu Musa lepaskan. Nah, Tuhan kemudian berfirman ini saudara, ayat 7 boleh ditampilkan lagi. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya, cerita umat Tuhan di tanah Mesir itu cerita yang kita juga sudah tahu. Mereka diperbudak, mereka tidak mendapatkan gaji, mereka harus bekerja keras buat orang Israel, dan namanya budak saudara, mereka diperbudak. Lalu mereka mulai ketika salah dihajar, akhirnya benar juga dihajar, ya. Lalu mereka berseru-seru sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan dikatakan, aku memperhatikan umatku. Rupanya kalau ada yang menderita, Tuhan lihat. Amin kan? Termasuk dompetnya menderita, Tuhan juga lihat, saudara. Iya, Tuhan lihat. Setuju ya? Maksudnya dompetnya sedang ada tekanan-tekanan berat. Oh enggak Pak, ini kan akhir bulan, waktunya gajian gitu ya, makanya banyak senyum, saudara. Tuhan memperhatikan umatnya di tanah Mesir, saudara. Mereka sedang berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan memperhatikan. Ayat 8, aku telah turun. Untuk apa? Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Nah perhatikan saudara, ketika ada orang-orang menderita, anak-anak Tuhan menderita, Tuhan itu hatinya nggak tahan dan pengen tolong mereka, saudara. Nah, Tuhan akan bawa mereka dari, perhatikan ya, rumah perbudakan, mereka jadi budak, mereka jadi budaknya orang-orang Mesir, ke satu tanah yang apa disebutkan di sini? Negeri yang apa? Baik dan apa, saudara? Dan luas, berlimpah-limpah susu dan madu. Ini adalah gambaran dari saudara, semua orang nanti akan mendapatkan tanah warisan. Bisa katakan amin, saudara. Tuhan itu luar biasa baik loh. Dari tempat perbudakan, mereka akan diangkat tidak lagi jadi budak, tapi jadi anak-anak Tuhan. Mereka nggak punya tanah waris di tanah Mesir, mereka akan dikasih tanah warisan masing-masing. Tuhan akan memastikan setiap orang akan mendapatkan. Karena negeri di mana mereka akan pergi, negeri di mana mereka akan dibebaskan dari mereka akan pergi ke negeri itu yang baik dan luas. Katakan amin, saudara. Nah, itu adalah gambaran kita semua. Nah, Tuhan, saudara, perhatikan ya. Tuhan itu kalau mau melakukan sesuatu, Tuhan pasti pakai orang. Amin, Bapak Ibu. Tuhan bisa nggak lepaskan orang Israel dari tanah Mesir tanpa Musa? Bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Tiba-tiba tentara Mesir pingsan semua 2 hari 2 malam misalnya gitu. Ya, yang ngawasin nggak ada, maka orang Israel bingung, kok pada pingsan semua ini tentara Mesir. Orang Mesir pada pingsan, mereka bisa berbondong-bondong lari keluar dari Mesir. Pertanyaan, mereka mau lari kemana? Kan nggak tahu tujuannya. Nah, Tuhan pakai orang, sudah. Dan untuk Tuhan mulai memakai seseorang, dalam hal ini Musa, Tuhan melakukan yang namanya calling atau panggilan. Bisa katakan amin, sudah. Tuhan panggil Musa. Untuk apa? Ayat 8 tadi, boleh ditampilkan ayat 8. Tuhan panggil Musa, saudara, untuk menuntun mereka. Yang melepaskan siapa? Ayatnya bilang ini, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi siapa yang akan melepaskan? Tuhan yang akan melepaskan. Nah, Musa buat apa, Pak? Musa nanti disuruh nuntun doang. Orang Jakarta bilang, hanya nuntun aja menuju tempat yang baik dan luas tadi. Ya, yang melepaskan siapa? Tuhan. Ya, kemudian Musa diharapkan nanti bisa menuntun mereka sampai di tanah perjanjian. Itu yang Tuhan mau. Nah, khotbah-khotbah yang Anda pernah dengar Bapak Ibu tentu akan memberikan keuntungan sama Anda, sama kita. Tuhan peduli, amin. Kita lagi susah, Tuhan peduli. Kita lagi sakit, Tuhan adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Kita bilang amin juga. Nah, khotbah hari ini sedikit berbeda. Khotbahnya bukan buat keuntungan Anda. Karena hari ini posisi saya dan saudara ketika dengar khotbah ini adalah seperti Musa. Katakan amin. Kita adalah hari ini orang yang dipanggil sama seperti Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika firman ini datang, ya,
Izinkan Tuhan memanggil hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ayat 9 tadi berkata, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Bu, Pak, Anda harus tahu, di luar sana ada orang-orang yang sedang terikat, ada orang-orang yang sedang terancam, ada orang-orang yang sedang stres, ada orang-orang yang sakit dan mereka sedang berseru, Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan menolong, tolong aku Tuhan dari situasi ini. Mereka sedang berseru-seru sama Tuhan. Tapi masalahnya mereka tidak punya akses kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan di GBI, apa namanya ini? Golden Fatmawati, Anda punya akses sama Tuhan. Amin. Kita nyanyi nyembah, kita merasakan hadirat Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita merasakan Tuhan dekat. Puji Tuhan sampai di situ. Amin. Tapi buat apa itu Bapak Ibu? Hari ini jawabannya adalah orang yang sedang berseru-seru di luar sana, pengen ketemu Tuhan, gak bisa. Pengen dapat pertolongan Tuhan, gak punya akses. Anda punya akses. Hari ini, seperti Musa dipanggil Tuhan, ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Izinkan hari ini Tuhan panggil Anda, kita semua, untuk membebaskan orang-orang di luar sana, keluar dari Mesir mereka masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang sedang sakit, gak tahu apa yang harus diperbuat. Ada yang stres, ada yang sedang bermasalah, ada yang hidup dalam dosa, ada yang sedang terikat dan mereka berkata, sebetulnya saya udah gak betah hidup kayak gini, tapi aku gak tahu gimana caranya. Nah, mereka akan ketemu Anda mulai hari ini. Amin. Amin. Pak, ngurusin orang lain mah repot. Ya memang repot. Musa sebetulnya udah hidup tenang, jauh dari Mesir, ya, karena dulu dikejar 40 tahun yang lalu dia bunuh orang Mesir, saudara. Udah tenang lah. Apa pekerjaannya? Gembala kambing domba. Punya mertuanya. Dia nggak punya modal, saudara. Ya, mertuanya punya kambing domba, dia mengembalakan, tiap hari lihat gunung, kan gitu ya. Udah tenang lah. Nanti akhirnya satu hari matilah Musa sebagai gembala kambing domba yang hidupnya tenang. Tapi Tuhan ingin, saudara, Musa tidak hanya jadi gembala kambing domba yang baik. Amin. Lihat saya, Musa, Tuhan kepengen Musa melakukan perkara yang hebat. Tadi kan lagunya tadi tuh, bersama sebelum itu, melakukan perkara yang hebat. Ada kata-kata itu ya. Apa sih perkara yang hebat sekarang ini? Apa sih perkara yang hebat yang Tuhan bisa buat bagi Musa? Musa tidak hanya tinggal di antara kambing domba, saudara, tapi Tuhan panggil dia untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Bu, Pak, apa perkara hebat yang bisa saya dan saudara kerjakan? Satu, hari ini Tuhan panggil kita. Amin. Kalau dipanggil kita jawab apa sama Tuhan? Ya. Dengar, dia panggil nama saya. Jadi ketika Tuhan panggil, ayo nah, misalnya namanya Bejo, ayo Jo, di pasar Cipete sana sebelah selatannya ada satu keluarga sedang terikat oleh dosa, bebaskan dia. Ada 2 orang di sana di kelurahan apa gitu ya, teman lama sedang sakit istrinya, datangi dia, bebaskan dari sakit penyakit. Tolong orang-orang. Itulah yang namanya panggilan Tuhan di zaman ini. Bisa katakan amin, saudara. Tuhan akan mulai panggil kita. Kemarin Anda dengar, wah si Anu lagi sakit, si Anu lagi susah usahanya. Kita berkata, udahlah biarin. Karena Anda belum dapat panggilan Tuhan. Tapi hari ini Anda tahu, kita punya akses sama Tuhan. Kita jadi worshiper, penyembah Tuhan yang hidup. Nah, kita juga kebetulan kenal orang ini, tapi tidak kebetulan itu Tuhan punya rencana untuk hal itu, saudara. Jadi Anda yang sudah kenal orang itu, hari ini Anda dipanggil Tuhan seperti Musa dipanggil oleh Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Coba Bu, Pak, kira-kira nih kalau nanti malam Tuhan datang di kamar Anda lalu bilang, nah, aku mengutus engkau. Anda jawab apa, saudara? Itu kan lagu, jawab ya. Itu kan lagu, yang bukan lagu loh. Yang asli jawaban kita itu apa? Baik Tuhan,
Siap Tuhan. Ya. Kita beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Pak, itu jawaban ini Pak luar biasa. Musa jawabnya gitu langsung nggak? Siapakah aku? Apa yang dijawab oleh Musa? Dia sedang merasa minder. Siapa? Ya, Musa adalah pelarian 40 tahun yang lalu. Dia ngapain orang Mesir tadi? Dia bunuh. Dia lari sebagai pembunuh. Ketika Tuhan menampakkan diri, dia masih ingat itu masa lalunya. Siapa aku Tuhan? Nah, dalam hal ini kelihatannya Musa minder. Tadi saya katakan gini, ada 2 orang di Kelurahan Cipete misalnya ini ya, kalau ada salah nama, ampuni sudah. Di Kelurahan Cipete ada 2 orang sedang sakit, ada diutus Tuhan pergi ke sana. Terus kita bilang, siapa? Ya, doain ayam aja mati, apalagi doain orang bisa repot ini. Siapa aku? Itu Musa minder. Terus Tuhan kasih jawaban, ya. Musa, lemparkan tongkat. Apa yang di tanganmu tongkat? Lemparkan. Terus jadi apa? Musa mau lari, Tuhan bilang, tangkap. Pegang buntutnya. Jadi apa? Tuhan kasih kuasa. Ketika Anda berkata, Tuhan siapa aku? Loh, pertanyaannya gini, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus atau enggak? Sudah Pak, sudah berbahasa roh sejak tahun 98 misalnya kayak gitu. Udah lama. Loh, itu artinya sudah ada kuasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Anda bisa pergi ke sana dan bebaskan orang itu dari sakitnya. Amin. Oh. Kok jawabannya gak jelas gitu? Amin gak? Ya Pak, kalau nggak sembuh gimana Pak? Loh, Anda disuruh sama siapa tadi? Yang turun untuk membebaskan orang Israel siapa tadi? Tuhan. Tuhan yang akan membebaskan. Musa hanya disuruh apa? Nuntun ke sana. Kalau Tuhan suruh Anda untuk pergi ke sana, untuk sembuhkan orang, pergilah ke sana. Nanti yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Amin. Tapi saya udah lama gak melakukan itu, makanya lakukan. Makanya lakukan. Amin. Ya tapi tetangga saya Pak, orangnya julid Pak, suka gibah. Orangnya suka ngomongin saya lagi. Kesempatan Anda datangi dia, sembuhkan dari sakitnya, supaya dia gak ngomongin Anda lagi. Amin. Pak, biarin mati aja Pak. Oh ya jangan. Nanti masuk neraka sementara dia temannya Anda. Ayo, Tuhan hari ini panggil Musa, Tuhan panggil kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil semua orang. Tapi saya nggak bisa. Itu suaranya Musa tuh. Siapa aku yang menghadapi Firaun? Karena dia pembunuh dan sekarang gembala kambing domba, udah umur 80 tahun. Mungkin agak sarkas nih. Tua, baunya kambing. Makanya dia merasa itu dia minder. Firaun itu raja sebuah kerajaan yang sangat besar waktu itu. Mesir itu besar banget. Musa disuruh ngadep, dia gembala kambing domba ngadep seorang raja untuk Pak Firaun, keluarkan orang. Siapa? Makanya itu jawaban. Kalau jemaat GBS ini kan tadi, siap Tuhan, ya Tuhan, saya mau berangkat. Musa nggak kayak gitu jawaban awalnya sudah. Ya. Terus setelah Tuhan kasih kuasa, Musa masih ngomong nggak? Ada alasan lain nggak? Tuhan, aku tidak apa? Nggak petah lidah, nggak ngomong, saya nggak bener Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidah dan mulut? Aku akan menyertai kamu. Iya Tuhan. Sampai nanti di pasal 4 akhirnya Musa bilang, udah Tuhan, utus siapa aja, kecuali utuslah siapa aja. Nah di situ Tuhan marah sama Musa. Nah Bapak, kita sering nggak nyadari Tuhan suruh kita. Tuhan namanya apa? Mendorong atau menggerakkan hati. Ya, nanti yang Filipus tadi Anda boleh dengerin sekali lagi. Ya, Filipus itu orang yang hatinya didorong untuk melakukan sesuatu. Tinggalkan Samaria, dia pergi menuju jalan yang sunyi. Padahal di sini dia sedang mengalami kebangunan rohani, sudah. Tuhan bilang tinggalkan itu menuju jalan yang sunyi. Dia pergi ke sana. Nah, Bapak Ibu,
Mari, hari ini Anda dengar panggilan Tuhan, amin. Saya nggak dengar, Pak, loh ini panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita semua untuk membebaskan orang-orang dari Mesir mereka masing-masing. Amin. Saya jelasin. Bapak Ibu anggota jemaat GBI apa ini? Golden Fatmawati. Anda hari ini dengar khotbah panggilan, artinya Anda dipanggil Tuhan. Amin. Untuk apa Pak Rudi? Untuk melepaskan orang dari kondisi Mesir mereka masing-masing. Masih kurang jelas? Bapak Ibu. Jelas ya? Oh, berarti Tuhan panggil saya. Pak, tapi siapa saya ini? Saya ini kan bukan pendeta, saya bukan diaken, saya bukan full timer. Loh, itu jawabannya terdengar seperti jawaban siapa? Musa tadi. Oh, aku nggak bisa ngomong Pak Rudi. Ya udah, nggak usah ngomong, datang aja langsung tumpang tangan. Ya, kalau nggak bisa ngomong, datengin tumpang tangan orang yang lagi sakit dalam nama Yesus, sakit penyakit, aku beritakan keluar. Ya. Nah, kalau orang terus-menerus digerakkan Roh Kudus nolak, digerakkan Roh Kudus nolak, ngeles, lama-lama Tuhan bisa marah loh. Dalam konteks Musa itu, maka bangkitlah murka Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya sudahlah, ada Harun, nanti Harun yang akan ngomong, kamu akan menyampaikan pesan. Tapi jangan lupa, kehadiran Harun membawa kejatuhan bangsa Israel. Keluaran 32. Harun membuat apa? Anak lembu dari emas. Dan dia bilang gini, inilah Yehova yang menuntun kita. Itu Harun. Harusnya mereka tidak harus mengalami kejatuhan. Kalau Harun bisa tegas. Tapi Harun adalah orang yang Tuhan, yang Musa mau kehendaki, saudara. Ya. Oke, mari buka Yesaya pasal 61 ayat 1, saudara. Yesaya 61. Hari ini Tuhan panggil kita semua, amin. Dan Tuhan tidak memanggil bukan dengan tangan kosong. Tuhan tidak memanggil kita nih nggak tangan kosong, saudara. Tuhan memanggil kita pasti diberi sesuatu. Roh Tuhan, apa? Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka apa? Pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4, satu lagi baca sama-sama. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah Pak, ketika Musa berkata, siapa aku ini? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan sertai Musa dengan namanya kuasa. Tuhan tidak pernah nyuruh orang tanpa kuasa. Tuhan pasti akan memberikan kuasa Roh Kudus, supaya orang, ya saudara, yang melihat utusan Tuhan bisa bilang gini, ini Tuhan. Dan terbukti ketika Musa mengoperasikan kuasa itu, pertama-tama ahli-ahli sihir Mesir juga bisa. Pertama, air berubah jadi darah, mereka bisa. Tapi setelah tulah ketiga, keempat, mereka udah menyerah, saudara. Dan mereka bilang ini tangan siapa? Ini tangan Tuhan. Memang tangan Tuhan. Nah, hari ini kita semua juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ayat 1 dari berkata, Roh Tuhan ada padaku. Anda yang apalagi? Anda yang ikut Tuhan, ada nggak Roh Tuhan ada pada kita? Ada. Apalagi kita dibaptis Roh Kudus. Apalagi tiap hari kita berdoa gini, Tuhan urapi saya. Pernah nggak doa minta urapan? Sering? Atau tiap hari minta urapan?
Buat apa kita diurapi? Ayatnya dijawab ini, ayat 1 boleh ditampil. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Oleh karena ia telah, untuk apa ia mengurapi? Untuk mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang sengsara. Orang sengsara biasanya pikirannya lama-lama jadi pendek. Orang sengsara pikirannya jadi sempit. Orang sengsara beberapa orang, maafkan saya, loncat dari apartemen tingkat sekian sudah. Beberapa orang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena mereka dalam kesengsaraannya tidak ada kabar baik. Anda dan saya diutus untuk apa? Diurapi buat apa? Untuk saudara menyampaikan kabar baik. Apa kabar baiknya, Pak Bu? Kabar baiknya adalah di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada solusi. Amin, Bapak Ibu. Jadi firman hari ini bukan benefitnya bukan buat kita yang di sini, tapi buat orang yang sedang berseru-seru sama Tuhan di luar sana. Mari kita bawa kabar baik. Apa itu kabar baik, Pak? Yesus adalah jawaban buat hidup mereka. Amin, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang alami kesulitan keuangan, kadang-kadang orang alami menjadi sakit, saudara. Itu adalah pintu gerbang, pintu masuk. Itu adalah akses supaya mereka bisa kenal Tuhan. Amin. Tapi bagaimana mereka bisa kenal Tuhan? Kalau ada orang yang diutus. Dan siapa yang diutus? Itu adalah gereja Tuhan. Katakan amin, saudara. Anda dan saya tidak didesain hanya untuk duduk di gereja tiap minggu ibadah, tiap minggu ibadah. Tidak. Yang sudah ibadah rajin, puji Tuhan, haleluya, terima kasih, engkau mau diberkati Tuhan, amin. Tapi hidup kita bukan hanya selesai di ibadah. Kita sepulangnya dari ibadah, Anda dan saya akan menyampaikan kabar baik. Ayat 1 boleh ditampilkan lagi. Menyampaikan kabar baik pada orang yang sengsara. Ada hari-hari ini orang yang remuk hati. Suaminya pergi, entah pergi dengan wanita lain, entah pergi dengan pria lain. Ya pokoknya pergi gitu. Lalu istrinya ditinggal sama anak. Hatinya hancur gak? Hancur. Ya, hatinya remuk, redam, remuk hati. Lalu apa yang saudara lakukan terhadap mereka? Ya gak tahu lah, Pak. Orangnya juga sombong sih dulu, malah diomongin gitu. Tadinya dia yang gibah, sekarang kita yang gibah. Bu, Pak, Anda diutus Tuhan untuk merawat. Katakan merawat. Kunjungi dia. Bawakan buah-buahan, bawakan beras, rawat hatinya. Repot amat. Hei, Tuhan yang suruh loh, bukan pendeta yang suruh. Anda dan saya minta urapi, Tuhan urapi saya. Oke, selama ini Anda gak tahu itu urapan buat apa. Yang tahu buat supaya tokonya laris, dagangannya oke, usahanya lancar, kerjaannya baik. Tapi bukan itu. Urapan diberikan supaya kita pergi memberitakan, ngomong. Memberitakan itu ngomong. Karena nanti urapan itu akan bekerja ketika kita ngomong kabar baik tentang Yesus. Ketika kita mulai merawat hati, saudara. Ya, sekarang era penginjilan, amin Bapak Ibu. 2033 semua orang harus mendengar Injil. Kapan mulainya? Nanti Pak 2032. Loh, sekaranglah waktunya, amin Bapak Ibu. Di tempat saya menggembalakan, namanya GBI Metro Permata di Karangtengah, Ciledug, saudara. Saya bilang, ayo ini eranya. Apapun yang kita buat, orang harus dengar Injil. Anak youth bikin acara, ujungnya Injil diberitakan. Anak muda, sekolah minggu, umas, orang tua, siapapun kita, kelompok sel, kul kita, harus semuanya tujuannya adalah memberitakan Injil. Titik, udah itu aja. Ya, program boleh dibuat, acara Natal boleh dibuat, ulang tahun gereja, pokoknya ujungnya adalah penginjilan. Ya, saya katakan itu sudah. Kenapa? Karena kita sudah diurapi begitu lama, lalu kita hanya menikmati hadiratmu Tuhan. Ku rasakan, iya bro, setelah ngerasain ngapain? Ya tidurlah Pak, pulang. Bukan. Tampilkan lagi tolong ayat yang pertama, Yesaya 61. Ya, supaya kita merawat orang yang remuk hati. Pak, repot Pak ngurusin hidup orang lain. Bu, Pak, Musa juga repot.
Yesus juga repot enak di sorga. Tapi turun ke bumi untuk mati di kayu salib itu repot. Memang tujuan keselamatan supaya orang-orang diselamatkan memang ada unsur repotnya, bukan tidak repot. Tapi percayalah, lakukan ini sudah. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ketika Yesus ada di bumi, Yesus pergi nggak ke penjara-penjara Pilatus, lalu Herodes, Des, tolong keluarkan tawanan-tawanan. Gitu nggak Yesus? Des itu Herodes maksudnya. Des, tolong ini, saya ini pencipta langit dan bumi, tolong keluarkan. Yesus nggak melakukan itu. Yesus membebaskan orang yang ditawan oleh penjara yang lebih dalam, yaitu penjara dosa. Ya. Kita juga diberi urapan untuk apa? Memberitakan. Kita nggak membebaskan, kita memberitakan. Pak Bejo, teman kita namanya Pak Bejo, sudah ditawan oleh sebuah ikatan dosa. Kita bisa bilang, Pak Bejo, ya saya prihatin sih, tapi ada satu pribadi yang bisa membebaskan Anda dari semua ini. Namanya Yesus. Mosok sih? Nah, di sini ada mulai cerita. Iya Pak, saya juga dulu ngalami gini. Mungkin versinya beda, kasusnya beda. Tapi yang jelas, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saya itu memulihkan saya, membebaskan saya. Cerita itu. Nah, ketika Anda cerita, urapan Allah bekerja dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi urapan Roh Tuhan bekerja itu kalau hanya kita mengeluarkan kata-kata. Amin. Kalau Anda Pak Bejo 10 meter lalu Anda doain, dalam nama Yesus, sembuh, dalam nama Yesus, dalam hati ini, itu kayak Anda sedang mengandalkan batin Anda sendiri. Tapi kalau Anda datangi dia, lalu Pak Bejo, mau nggak saya doakan? Tuhan bisa tolong Anda, seperti Tuhan tolong saya. Pak, saya nggak pernah sembuh dari sakit Pak. Ya udah, Anda kutip aja cerita khotbah. Pendeta kan cerita hidupnya hancur, jatuh dari helikopter gitu ya. Wah, saya ambil nih cerita pendeta ini nih. Anda cerita, Pak, saya ada orang loh cerita. Karena Anda dari kecil sampai tua sehat terus, saudara. Jadi nggak ada ceritaan hidup Anda. Ngerti maksudnya? Ya, ceritalah, pakai cerita orang. Hidupnya hancur, begini, begini. Anda cerita sama Bejo, teman Anda di kantor yang sedang hidupnya jadi tawanan dosa. Supaya Injil bisa dia dengar. Itu maksudnya. Dia sedang ditawan, maka Anda beritakan pembebasan. Kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Sekali lagi ini bukan penjara secara fisik, tapi penjara rohani. Dan saya mau kasih tahu, kerabat saudara. Mungkin juga anak kita. Ya. Anak-anak muda, Bapak Ibu anak mudanya ke gereja kan ya? Ada ibadah youth-nya. Pastikan anak saudara ada di gereja. Anak saya bandel Pak. Oh itu keturunan. Ya mungkin bapaknya bandel dulu saudara ya, perlu waktu lah. Tapi pastikan, mungkin anak kita sedang terikat. Orang tua kita, siapalah keponakan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika Anda diurapi, Anda bawa berita pembebasan. Ayat 2. Sebentar ya, saya minta waktu lagi. Untuk beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan mereka berkata, oh Pak, udah bertahun-tahun kondisinya kayak gini. Udah susahnya bertahun-tahun. Kasih tahu, Bu, Pak, tahun rahmat Tuhan. Waktu yang penuh dengan kemurahan sudah datang. Kenapa? Karena saya datang memberitakan tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Anda harus punya keyakinan itu loh. Kita yakin bahwa Tuhan bisa menolong. Amin enggak? Kalau Pak saya sendiri gak yakin Pak, Anda sendiri harus didoain dulu tuh kalau kayak gitu. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong hidup saya. Bersama Rohmu. Apa tadi? Ku pasti menang. Nah, satu kalimat di atasnya ada dikatakan bersama Tuhan kita melakukan perkara yang hebat. Nah, hari ini saya kasih tahu perkara hebat itu apa sih? Ketika Anda ngomong Injil kepada orang lain, itulah perkara hebat. Selama ini pernah ngomong sama orang tentang Injil? Belum pernah Pak. Berarti Anda belum melakukan perkara yang hebat. Tapi usaha saya maju, saya nggak peduli. Tapi saya begini Pak, saya nggak peduli saudara.
ngomong Injil sama orang lain. Kok jadi marah gitu sih? Ayo kita mulai bicara Injil sama orang lain. Amin. Loh, Pak Rudi sih enak pendeta. Lah saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Tapi jangan ngomong jemaat di tempat saya melayani. Saya juga susah ngomong Injil sama orang. Ya, baru-baru ini ada satu ibu bilang, Pak Rudi bisa nggak datang? Pertama yang diminta istri saya namanya Ami. Bu Ami bisa nggak datang sama Pak Rudi? Ada orang yang perlu didoakan. Orang bukan anak Tuhan, lagi sakit dan perlu didoakan. Ya sudah, saya datang, kami ngobrol-ngobrol. Dalam hati saya juga, saya mau ngomong apa ya? Loh, pendeta juga ngomong Injil tuh susah loh, saudara. Saya kasih tahu Anda. Nah, tapi saya sudah punya niat hati. Kepada siapapun yang belum mendengar, saya harus ngomong Injil. Cuma ngomongnya ini gimana? Nah, si bapak ini kan sakit. Saya ngomong, Pak, Tuhan Yesus bisa tolong, si A pernah ditolong, disembuhkan. Akhirnya saya beranikan diri saya. Bapak mau nggak saya doakan? Mau, Pak. Memang dia datang kan mau didoakan. Tapi saya perlu tanya, Pak, tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Jadi Bapak perlu percaya sama Tuhan. Oh iya, saya percaya. Saya nggak tahu, orang kalau lagi sakit kan kadang-kadang setan aja dia percaya, mungkin gitu ya. Nah, tapi sudah dengar kesaksian beberapa ibu yang bawa tadi juga udah bersaksi, tuan rumahnya juga bersaksi. Nah, jadi kami ibaratnya tanpa sengaja kerja tim, sudah. Ibu yang bawa bapak ini susah ngomong, dia ajak pendetanya yang juga susah ngomong juga. Tapi akhirnya saya pelan-pelan. Akhirnya saya bimbing, Pak, Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan. Tapi kita perlu ngambil bagian kita, namanya percaya. Oh iya. Bapak mau didoakan? Mau. Bapak mau percaya sama Tuhan Yesus? Mau. Saya nggak tahu pengertiannya dia. Tapi saya tanya lagi, Bapak mau percaya nggak sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mau, Pak. Oke. Kalau gitu ikuti saya berdoa ya, Pak ya. Ya, akhirnya saya bimbing dia terima Tuhan Yesus. Dan doa. Setelah terima Tuhan Yesus, amin, saya doakan sakitnya. Ketika gimana berdoa untuk orang sakit? Bilang aja, hei sakit, apalah gitu ya, sakit panuh misalnya gitu ya. Bapak ini sakit hernia, sudah. Dalam nama Yesus aku perintahkan. Kan kita sudah diberi apa? Kuasa. Aku perintahkan sakit hernia keluar dari Pak Anca. Namanya Pak Anca. Ya. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Amin. Udah doanya singkat aja, gak usah panjang-panjang, sudah. Dalam nama Yesus. Saya bilang, Pak, coba cek yang sakit gimana? Ya pegang-pegang. Pak, udah gak sakit. Dan tadi mukanya itu penuh sakit dan kayak gak happy. Begitu dia pencet-pencet, di wajahnya itu ada senyum. Ya, Pak, udah gak sakit, dia bilang gitu. Coba saya, Pak, berdiri, Pak, bangkit berdiri. Terus dia agak ya gerak-gerak. Udah gak sakit, Pak, puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Nah, maksudnya gini, jangan bilang, oh pendeta mah gampang. Tidak gampang. Setiap kita perlu minta kuasa Roh Kudus, amin. Ingat doanya murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan berilah kepada kami apa? Titik-titik untuk memberitakan Injil. Bukan kuasa. Kisah Rasul 4 ayat 28-29. Berikan kepada kami titik-titik untuk memberitakan Injil. Keberanian. Jadi rupanya mereka juga nggak serta-merta langsung berani. Tapi mereka murid-murid taat, katakan taat. Taat, ada ancaman kiri kanan, mahkamah agama, orang-orang Romawi, mereka bilang beri kami keberanian. Dan doa itu doa yang paling relevan buat kita semua. Kita perlu minta keberanian. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda nanti lagi ngobrol sama orang, doalah dalam hati, Tuhan beri saya keberanian. Untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, dan Pak Anca tadi nanti tanggal 16 September akan dibaptis, saudara. Akhirnya menjadi kita. Terus ada orang lain, ya, ditinggal pacarnya, hidupnya hancur, ya, kita ngobrol lagi. Ya, ada. Jadi maksud saya begini, saudara. Kalau kita belum menemukan panggilan untuk bersaksi kepada orang-orang, lalu kita kedapatan orang lagi punya masalah, lalu ngomong, Pak, saya punya masalah. Kita jawab, saya juga, Pak. Yuk kita nangis bareng. Ya, nangis bareng. Tapi ingat,
dalam kehidupan pribadi, ingat lagu tadi, bersama rohmu, apa? Ku pasti. Meskipun hari ini Anda sedang terbungkuk-bungkuk ngadepin masalah, oke, Tuhan, firman-Mu sudah datang melalui rema pujian tadi. Nyanyian tadi jadi rema buat saya. Bersama rohmu, ku pasti apa? Menang. Oke, mungkin lagi berat, ada pikulan, ada kuk yang lagi berat, tapi bersama roh Tuhan pasti aku menang. Amin. Nah, kalau kita sudah menang atau kita sedang dalam proses menuju kemenangan, ada orang yang sudah susah dan membutuhkan, ayo kita datangin. Ayat 3 berkata, boleh buka ayat 3. Sabar sedikit ya Pak Bu B. Untuk mengaruniakan kepada mereka apa? Perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti apa? Jadi gini, abu zaman dulu ditaburkan ketika orang sedang berduka cita dan putus asa. Mereka yang kehilangan anak, suami, istri, mereka akan pakai kain kabung, taburkan abu. Ini budaya zaman dulu gitu ya. Jadi orang-orang yang sedang berkabung itu ketika Anda bicara, saudara, maka dikatakan gini, untuk mengaruniakan kepada mereka yang sedang berduka, sedang putus asa, supaya mereka ganti nih perhiasan kepala ganti abu, lalu minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Aduh susah lah Pak. Mungkin ada juga orang-orang Kristen yang sedang, aduh udahlah gini aja lah, nggak bisa Pak, udah nasibnya udah gini. Itu semangat yang pudar. Beritakanlah bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang atas mereka. Amin Bapak Ibu. Siapa yang melakukan Pak? Ya Anda yang ada di ruangan ini bersama saya, saudara. Lihat saya. Supaya orang lain, bukan mereka yang kita beritakan Injil, tapi orang lain, pengamat, tetangganya, temannya, kerabatnya, orang lain yang melihat orang yang sudah semangatnya pudar ganti menjadi semangat puji-pujian, kain kabungnya diganti dengan minyak untuk pesta, orang lain akan bilang, inilah pohon tarbantin kebenaran. Tarbantin itu pohon yang sangat kuat. Kalau Anda baca di Alkitab ada beberapa kalimat yang menyatakan Abraham tinggal dekat pohon tarbantin di Mamre, saudara. Ya, jadi pohon ini pohon yang spesifik banget, kuat. Ya, kuat. Kalau pohon aras, terkenal aras Libanon di Alkitab, itu pohonnya tinggi, lurus untuk bahan bangunan, mungkin kayak pohon jati. Tarbantin ini terkenal pohon yang sangat kuat. Orang yang tadi semangatnya pudar, lagi berduka, sedang ngapain gitu saudara, ketika mendengar Anda menyampaikan berita tentang Yesus, tiba-tiba orang ini bangkit, lalu menjadi kokoh. Orang lain bilang, wah ini pohon tarbantin kebenaran, ini tanaman Tuhan, supaya mereka melihat keagungan Allah. Kalau Anda punya kerabat lagi susah, jangan dijauhi. Punya teman lagi susah, jangan jauhi. Tawarkan doa. Amin Bapak Ibu. Pak, tapi dia bukan orang Kristen, emang kuasa Tuhan bisa bekerja? Jawabannya bisa. Kuasa Tuhan bisa bekerja. Istri saya pernah, saya sama istri pergi ke rumah sakit, doain jemaat kami yang sedang sakit. Bed sebelahnya ada seorang ibu yang anaknya sakit juga, demam berdarah, sudah pecah-pecah pembuluh darahnya. Dokter bilang parah sekali. Dia liatin, pakai jilbab, liatin istri saya. Akhirnya istri saya kan diliatin ya, nanya, anaknya kenapa Bu, sakitin, mau nggak didoain? Singkat cerita lah, mau didoain Bu? Ya mau. Akhirnya doain dalam nama Yesus, sembuh. Kami pulang dan besok siang kami nanya jemaat kami, gimana sih Jojo, namanya Yohanes, Jojo gimana Bu? Ya lebih baik Pak, Bu lebih baik. Bu ingat gak yang ibu yang kemarin di sebelah ranjangnya si Jojo? Kenapa? Malamnya udah pulang karena dokter bilang dia sudah sehat. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi rupanya kuasa Tuhan tidak sebatas pada orang Kristen saja. Itu berlaku pada setiap orang. Amin Bapak Ibu. Yang penting Anda mau doakan. Ayat yang keempat, satu lagi ayat yang keempat. Harap sabar sama saya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Ingat, orang yang mengalami pemulihan,
Orang yang orang lihat sebagai pohon tarbantin kebenaran, orang ini akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Pamannya, kakeknya, bapaknya nggak percaya sama Tuhan, tapi orang ini akan mulai menjadi pembangun reruntuhan yang berabad-abad, mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, dan mereka akan memberi kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi. Bu, Pak, mungkin keluarganya dia nggak ada yang percaya sama Tuhan. Karena Anda mengenalkan nama Yesus, orang itu bisa percaya sama Tuhan, dan dia akan mempengaruhi keluarga besar. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Kita percaya hidup kita akan menggenapi firman Tuhan. Hari ini biar panggilan Tuhan berbicara sama kita. Refnya saja kita nyanyikan, hidupku menggenapi firman.